Selamat pagi anak-anakku kelas 9A sampai dengan kelas 9G SMP Mutiara Bangsa. Bertemu lagi bersama Pak Hasan dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam Bahasa Indonesia. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Silakan simak materi yang Bapak sampaikan. Halo anak-anakku kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Salam Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah materi tentang menyusun teks laporan percobaan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengidentifikasi, menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menyusun teks laporan percobaan. Yuk simak dengan baik apa yang Bapak akan sampaikan. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Menyusun itu artinya mengatur dengan baik. Langkah pertama, menentukan judul percobaan dengan objek yang diamati. Jadi, kamu cari judul terlebih dahulu. Ingat pertemuan sebelumnya, Bapak pernah menjelaskan cari judul semenarik mungkin supaya pembaca tertarik dengan percobaan yang kalian buat. Misal, Bapak kasih contoh. Judulnya membuat tinta tidak terlihat. Oke, berikutnya yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Jadi, setelah kamu mendapatkan judul, kemudian kamu susun tujuan. Tujuan percobaannya apa? Misal, untuk menyampaikan pesan rahasia kepada temanmu. Itu misalnya tujuannya. Kemudian yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Ingat, struktur percobaan yang sudah Bapak jelaskan ada apa saja? Ya betul, ada yang pertama judul, kemudian ada tujuan, ada bahan dan alat, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada hasil, dan terakhir ada kesimpulan atau simpulan. Jadi itu harus diingat ya tentang struktur teks laporan percobaan. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi ketika kalian membuat laporan percobaan, itu harus menggunakan bahasa baku. Di kelas 7 atau 8 mungkin kalian pernah membahas tentang kata baku. Masih ingat apa kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang sesuai dengan standar. Kata yang merupakan acuan atau sesuai dengan kaidah tertentu. Bahasa baku itu atau kata baku itu kata yang sudah berlaku umum dan biasanya itu ada di KBBI. Apa KBBI? Ya betul, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi untuk mengecek baku atau tidaknya sebuah kata, itu ceknya di mana? Ya, di KBBI. Kemudian kata baku ini itu harus dipergunakan dalam menyusun laporan percobaan. Jadi kalian harus tahu dulu ya, mana kata baku, mana kata tidak baku, mana kata yang sesuai dengan pedoman ejaan atau EED, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalian harus tahu dulu. Baik, coba Bapak tes tentang kata baku. Simak dengan baik ya.
Pilihlah kata baku yang tepat. Perhatikan dengan baik kata baku dan tidak baku berikut. Jadi di sini ada kata baku dan tidak baku. Ini ada kata apotek 1 dan 2 apotik. Kira-kira menurut kalian yang baku yang mana? Ayo, yang baku yang mana? 1 atau 2? Ini biasanya kita sering lihat di jalan ya, di pelangpang jalan itu biasanya ada tulisan tuh, toko obat. Ada yang menulis apotek, ada yang menulis apotik. Nah, sekarang yang baku yang mana? Nah, yang baku yang ini ya, yang baku itu apotek. Nah, benar nggak jawabannya? Mudah-mudahan benar. Baik, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, perhatikan dengan baik kata baku dan tidak baku berikut. Nah, ini sering kalian jumpai kata ini. Ada kata 1 rapi pakai H, 2 rapi. Nah, yang baku yang mana? Ayo. 1 atau 2? Jawaban tepat adalah yang rapi. Nah, tidak pakai H ya. Ini tidak baku, itu pakai H. Jadi itu tentang kata baku dan tidak baku. Mudah-mudahan jawaban kalian benar semuanya. Paham sampai sini ya tentang kata baku dan tidak baku? Nanti pertemuan berikutnya Bapak akan berikan tugas mengenai kata baku dan tidak baku. Pelajari semuanya tentang kata baku dan tidak baku, mana kata yang baku dan mana yang baku dan mana kata yang tidak baku, dipelajari. Baik, kita lanjut dulu. Ini ada format laporan percobaan. Jadi ketika kalian menyusun sebuah teks laporan percobaan, yang pertama harus ada nama kalian dulu ya, namanya tulis siapa. Irwan misalnya, kelas 9 A atau B ya. Kemudian judulnya tulis, misalnya judulnya tadi membuat tinta tidak terlihat. Kemudian tujuan itu apa alasan untuk melaksanakan eksperimen. Nah, apa tujuannya? Contohnya tadi ya, untuk menyampaikan pesan rahasia kepada teman kalian. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu sama dengan dugaan sementara atau praduga. Ya, dugaan. Jadi kamu menduga dulu hipotesisnya. Apa yang diharapkan dari eksperimen? Apa hasil yang akan didapat menurutmu? Nah, kira-kira apa ya hasil kalian melakukan percobaan ini? Apa kira-kira? Jadi misalnya hipotesisnya tinta menjadi tidak kelihatan oleh orang lain, misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya bahan atau bahan dan alat ya. Apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksperimen? Daftar semua alat dan bahan yang digunakan. Misalnya ya, bahan-bahannya itu ada lemon, ada air, ada sendok, ada mangkok, ada cotton bud, dan sebagainya. Ya, tentunya bahan ini diperlukan untuk melakukan sebuah percobaan. Prosedur atau langkah-langkah. Apa yang akan dikerjakan? Nah, ingat ya, dalam membuat langkah-langkah itu harus berurutan dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jelaskan sejelas-jelasnya biar pembaca dapat memahami apa yang kalian sampaikan. Kemudian yang terakhir,
Nah, terakhir itu ada data dulu ya. Data ini sifatnya opsional, boleh digunakan atau tidak. Apa bukti yang sudah dikumpulkan, termasuk data tabel, grafik, dan data lain sebagai pembanding. Catat semua data yang didapat. Jadi data ini kalau misalkan ada, boleh digunakan, kalau tidak pun jadi masalah. Ini hanya sebagai pembanding dari percobaan yang kamu lakukan. Kemudian ini ada hasil yang terjadi. Apa yang terjadi? Catat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi sesuai harapan. Jangan hilangkan kesalahan terjadi. Jadi ketika kalian melakukan sebuah percobaan, apapun hasilnya, berhasil atau tidak, itu harus dilaporkan. Kalau berhasil, ya berarti bagus. Kalau tidak berhasil, berarti tidak menjadi masalah. Ya, tetap dilaporkan. Kalau kalian ingin mencoba lagi, silakan. Kalau kalian ingin mengulang lagi, ya silakan. Kemudian ini baru terakhir, kesimpulan. Kesimpulan apa maksud hasil yang didapat. Jadi kesimpulan ini jelaskan apa yang dipelajari, semua kredit sesuai atau hasil yang tidak diharapkan. Ya, jadi dijelaskan di sini. Kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, dan kita bertemu di pertemuan berikutnya.